Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar anak-anak? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, Pak. Pak. Baik dan sehat, Pak. Sehat, Jum, sehat Jum. Alhamdulillah selalu sehat. Baik, yang tidak hadir, siapa? Nur Ngatiko hadir, Atik, Herlina, Hadir, Kartini, Pak. Dede. Oh iya, hadir semua. Hadir Pak, semangat Pak. Dan sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipimpin dulu oleh teman kalian atau oleh KM kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan Dek, doa dulu Dek, pimpin doa dulu. Ya baik Bapak, sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baik, alhamdulillah kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Kita mudah-mudahan di pembelajaran hari ini kita awali dengan hal yang baik. Kalian harus tetap semangat ya. Dan sebelum itu kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, alhamdulillah selesai. Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, karena kita semua harus semangat gitu ya dalam pembelajaran, jangan jadikan pembelajaran ini adalah beban, tapi jadikan pembelajaran adalah bekal dan semangat kita untuk menghadapi masa depan. Nah, maka saya akan tayangkan dulu satu video motivasi ya buat kalian. Nah, ini. Baik ya. Nah, itu dari video motivasinya bahwa kalian bisa mengambil nilai-nilai bahwa menghadapi masa depan itu harus dengan bekal yang sangat luar biasa, yaitu dengan ilmu salah satunya gitu. Makanya kita harus tetap semangat. Nah, coba kita cek semangat dulu ya. Kalau saya tepuk satu, kalian buka mulut sambil bilang ha satu kali. Kalau saya tepuk dua, kalian buka mulut dua kali, ha. Kalau saya tepuk tiga, kalian buka mulut bilang hanya tiga kali. Baik, kita coba. Tepuk satu, ha. Nah, oke, buka mulutnya. Tepuk satu, ha. Tepuk dua, ha. Tiga, ha. Oke, anak luar biasa sekali tuh. Bisa dilihat ya, Kartini sangat semangat ya. Kartini ya mengawali hari Senin dengan luar biasa di jam pertama ini. Nah, Mikrofon, Pak, mikrofon. Bapak hilang Pak. Suaranya mana, Pak? oh ya, alhamdulillah sangat luar biasa sekali ya semangatnya. Apalagi tadi saya lihat Kartini sangat semangat sekali ya mengawali hari Senin dengan luar biasa di jam pertama ini ya. Walaupun tadi kalian upacara terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan coba tayangkan dulu satu video untuk kalian amati. Suaranya hilang lagi, Pak. Suaranya hilang lagi Pak. Ini coba kalian ada yang lihat video apa? Coba berita misalnya atau kejadian apa yang kalian lihat di TV ataupun di lingkungan kalian, ada kejadian apa? Kemarin gempa, Pak. Wah, gempa ya di Cianjur ya, itu gempa yang sangat luar biasa. Nah, itu saya coba tayangkan satu video, kalian amati bersama teman kalian gitu ya. Kemudian perhatikan terlebih dahulu. Panadol Extra, cepat redaan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Nggak ada sini. Kamu gimana?
minyak akan menjadi barang yang Baik, sebentar. Nah, ini Tahukah kalian, di setiap kota, populasi kendaraan dari tahun ke tahun akan selalu terjadi sebuah peningkatan. Dari banyaknya kendaraan, diantaranya digunakan untuk aktivitas bepergian ke sekolah, ke kantor, ke tempat liburan, dan tempat lainnya. Semakin banyak aktivitas dilakukan, semakin banyak pula bahan bakar minyak yang dibutuhkan. Memungkinkan bahan bakar minyak akan menjadi barang yang langka. Selain faktor BBM langka, jumlah populasi kendaraan yang banyak bisa mengakibatkan polusi udara, yang dimana polusi udara ini bisa berdampak yang sangat buruk bagi kita untuk ke depannya. Dan masalah yang terakhir yaitu kemacetan bisa terjadi dari berbagai macam faktor. Salah satunya yaitu terlalu banyaknya populasi kendaraan. Jadi, itulah 3 dampak buruk yang bisa disebabkan dari terlalu banyaknya populasi kendaraan. baik anak-anak, bagaimana sudah dilihat videonya? Coba ada video apa itu di sana? Menggambarkan apa coba di sana? Menggambarkan kemacetan di kota. Kemacetan di kota. Ya, Polusi betul. udara. Polusi, Pak, polusi. Polusi. Oh iya, polusi. Kemudian apa lagi? Selain BBM polusi, Pak tadi yang langka. Kelangkaan BBM. yang langka, kelangkaan BBM. Oh iya, betul. Nah, tadi ya kalau kalian simak dengan baik, nah, kalian perhatikan dari fenomena tersebut. Nah, terhubung dengan fenomena sebelumnya yang saya tanyakan, ada kejadian fenomena alam apa? Nah, tadi disampaikan oleh Reni bahwa ternyata ada gempa bumi di Cianjur, gempa bumi yang sangat luar biasa yang meluluh lantahkan bumi Cianjur yang begitu luar biasa ya, banyak rumah juga yang hancur begitu. Nah, tadi kalau misalnya dilihat urutannya, ada urutannya atau tidak? Tadi kalau dari video yang tadi, Jum, Ada coba Pak, tadi 3 kali berurutan. awalnya gimana itu? Coba. Awalnya dari proses BBM dibuat sampai ke macet. Oh, sampai ke macet gitu ya. Coba Aljana, kalau macet itu gara-gara apa biasanya? Kalau macet itu Si kamu lewat, Pak. banyak yang lewat. Wah, benar ya. Betul sekali nih. Reni, apa lagi penyebab macet itu biasanya? Iya. Bannya kempes Pak. Banyak kempes. Waduh, betul sekali ini Jumnya luar biasa. Kalau di jadi Sukabumi banyak pabrik Pak, tiap hari macet. Oh, banyak pabrik jadi macet ya gitu ya. Jadi di sana dijadikan Iya, bahwa Pak. ada, kalau kalian perhatikan ya di sana tadi bahwa ada proses ya bagaimana tadi kendaraan yang banyak ya, langka BBM, kemudian terjadi kemacetan. Nah, kalau akhirnya itu jadi bagaimana akhirnya? Tadi di akhir ada apa setelah itu? Tadi coba ada apa? Akhirnya tadi kan banyak kendaraan gitu ya. Macet, akhirnya macet. Kemacetan. Itu menghasilkan apa di sana akhirnya? Menghasilkan polusi. apa coba? Tadi dari kendaraan itu ada apa? Ada asap. Nah, itu ya, berarti menghasilkan polusi. Polusi, Pak, polusi. Luar biasa, tepuk tangan buat Herlina ya. Itu dan juga Ade bahwa itu akhirnya terjadi polusi. Nah, makanya jadi segala sesuatu itu bisa ada penyebabnya dari fenomena alam itu, ada rangkaian kejadiannya begitu. Nah, kita lanjut setelah kalian
melihat atau mengamati dari video tersebut gitu ya. Kita akan bagi kelompok ya, nanti berdasarkan kelompok. Nah, kalian satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nah, setelah dibuat kelompok, kalian dari diskusi bersama teman kalian, dari hasil pengamatan kalian, kalian tentukan ide pokok dari kejadian yang tadi dari video tersebut. Coba. Baik, kita bagi kelompoknya. Kita Reni dengan Enjum dan juga Nur, ada Lukman dengan Aljana dan juga Herlina, kemudian Fani dengan Nina dan juga Kartini. Belum ngerti ide pokok itu gimana, Pak? Oh iya, itu. Nah, jadi ini berhubungan dengan teks eksplanasi ya, tadi yang menjelaskan tentang fenomena alam. Nah, kalau kalian tugasnya bersama kelompok, kalian itu tadi identifikasi ya, atau misalnya kalian analisis dari hasil pengamatan kalian, kemudian kalian buat atau tulis ide pokoknya gitu bersama kelompoknya. Saya beri waktu sekitar 5 menit, silahkan dengan teman kalian berdiskusi. Ya, silakan, siapa kelompok yang akan tampil terlebih dahulu, silakan. Saya, Pak. Silakan. So, silakan Herlina dulu, nanti kedua Anjum, yang ketiga Ade, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Ya, Masya Allah, luar biasa dari kelompok Herlina ya, betul sekali. Nah, itu tentang bahwa polusi ya yang terjadi di sana. Jadi banyak sekali pencemaran polusi ya. Silakan kelompok 2, Anjum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam kelompok kami akan menjelaskan tentang polusi. Sekian, terima kasih. Semoga semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang ketiga ya, kelompok ketiga, silakan. Oh ya, keren sekali, bagus ya, sama. Jadi kalian tadi melihat satu proses kejadian ya dari video itu tentang bagaimana awal mulanya kemudian sampai terjadi kepada akhirnya. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke penguatan ya. Bagaimana apa sebetulnya yang telah tadi kalian presentasikan, dan itu adalah teks eksplanasi. Nah, saya akan coba lihat ya. Sebentar ya di sini. Nah, ini nah, di sini ada teks eksplanasi. Nah, jadi kalau tadi ya, kenapa saya tanya tentang pernah nggak atau mendengar berita atau melihat satu kejadian fenomena alam misal, dan ada yang menjawab begitu ya, bahwa terjadi gempa bumi. Kemudian tadi juga saya tampilkan satu video ya tentang awal mula terjadinya pencemaran polusi tersebut begitu ya. Nah, jadi eksplanasi itu di sini ya dijelaskan bahwa paparan teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses. Nah, di sana proses apa? Prosesnya adalah proses mengapa dan bagaimana. Nah, kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, suatu kejadian itu, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab dan akibat. Nah, kalau tadi yang kalian lihat itu, sebabnya itu kan dari banyaknya kendaraan, begitu ya. Apalagi kalau yang hidup di kota ya, misalnya Enjum hidupnya itu di Jakarta misal.
satu keluarga ada 3 orang atau satu rumah itu ada 3 anggota keluarga, satu orang mempunyai 2 kendaraan. Misalnya begitu, satu orang berangkat menggunakan mobil, yang satu orang berangkat menggunakan motor, yang satu orang berangkat menggunakan mobil lagi, maka itu akan memulai gitu ya dari sana, terurai, akan menjadi kemacetan, kemudian menjadi polusi udara. Nah misalnya itu, jadi ada proses mengapa dan bagaimana, makanya di eksplanasi itu pasti ada sebab dan akibat, begitu kan ya. Nah makanya kalian juga pasti akan ada sebab dan akibat. Nah yang berikutnya yaitu tujuan eksplanasi. Nah kalau tujuannya itu, teks eksplanasi itu bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena gitu. Ciri-cirinya, satu, informasi yang dibuat berdasarkan fakta ya atau faktual. Nah, jadi kalau kalian mendengar fakta kemudian mendengar faktual, jangan menjadi bingung karena fakta dan faktual itu sama, hanya beda bahasanya saja atau beda katanya, padahal itu adalah hal yang sama. Nah, jadi informasinya itu dimuat berdasarkan fakta begitu ya kalau eksplanasi. Jadi bukan karangan begitu. Yang berikutnya, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi ciri teks eksplanasi. Kemudian yang berikutnya, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Begitu. Yang berikutnya, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Nah, seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lainnya. Maka tadi tepat sekali. Itu contohnya tadi ada yang mengetahui kejadian fenomena alam gempa bumi yang di Sukabumi itu tadi ya, siapa Reni ya yang mengatakan itu. Yang berikutnya ada strukturnya. Nah, jadi struktur eksplanasi itu ada 3. Satu, pernyataan umum. Nah, yang kedua urutan sebab akibat. Yang ketiga interpretasi. Nah, bahasa lainnya bisa juga disebut identifikasi fenomena. Yang pertama itu, yang kedua rangkaian kejadian atau bisa disebut juga urutan sebab akibat, dan yang ketiga itu adalah interpretasi. Di bagian identifikasi ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Kan tadi seperti dari video tadi, bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, diawali dengan banyaknya kendaraan, terjadinya kemacetan. Yang berikutnya rangkaian kejadian. Nah, itu disebutkan juga bahwa rangkaiannya punya kendaraan itu ya berjalan, digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian terjadilah kemacetan sampai kepada ada dampak dari kejadian itu, yaitu solusi ya, pencemarannya itu pencemaran polusi. Nah, yang berikutnya yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut gitu. Nah, kalau kaidah kebahasaannya yang pertama menggunakan kalimat pasif. Nah, hal ini bisa dilihat dari kata kerja berawan di atau ter dalam teks eksplanasi. Yang kedua menggunakan konjungsi kausal. Nah, jadi kausalitas di sana ya, sebab dan akibat dan juga waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Kemudian yang terakhir, bersifat informatif. Nah, ini contohnya, ini contoh teksnya di sini bisa kalian lihat ya, anak-anak. Setiap orang hampir semuanya mengenal tentang apa itu banjir. Nah, fenomena alam ini memang seolah sudah menjadi langganan beberapa daerah. Pada tinjauan ilmiah, banjir adalah fenomena alam yang merupakan naiknya air ke daratan. Kemudian urutan sebab akibatnya
Kapasitas air di permukaan bumi tergantung dengan curah hujan. Secara alamiah banjir dapat diakibatkan karena adanya hujan lokal serta propagasi limpasan di daerah hulu di dalam suatu wilayah atau suatu area. Proses dari banjir yang terjadi dengan alamiah diawali hujan turun serta berlangsungnya perepetisasi air ke permukaan tanah. Hanya pada kasus banjir air telah di dalam tanah tidak bisa untuk diterapkan dengan sempurna. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tumbuhan penghambat. Nah, selain banjir yang seperti itu, kalau sekarang kalau lihat mengapa bisa terjadi banjir, contoh di kota-kota ya, kalau kalian lihat ya, Herlina mungkin ya sering jalan-jalan misalnya ke kota Bandung, ke kota Banjar begitu ya. Di setiap pekarangan rumah itu kan semua menggunakan cor-coran, menggunakan tembok. Kemudian begitu ya, resapan air menjadi berkurang. Kemudian juga sungai-sungai yang sekarang menjadi kotor, banyak sampah. Kemudian juga jadi dangkal gitu ya, karena banyaknya sampah dan tidak dikeruk. Akhirnya hal-hal tersebut akan menyebabkan banjir. Jadi awalnya dari curah hujan yang besar terlebih dahulu, kemudian tidak ada penyerapan, kemudian penyempitan saluran air, akhirnya terjadi luapan dan terjadilah banjir yang menjadi fenomena alam tersebut. Nah, begitu. Dan di sini untuk yang terakhir setelah saya jelaskan ya, anak-anakku yang baik, yang solih, yang pintar gitu ya, yang solihah, bahwa saya akan memberikan post-test gitu ya, berupa pertanyaan tentang struktur, eksplanasi, dan kaidah kebahasannya dari teks yang kalian amati. Nah, nanti saya akan share kepada kalian satu teks eksplanasi, kemudian kalian analisis struktur dan kebahasannya, kemudian setelah itu dipresentasikan. Bapak akan beri waktu sekitar beberapa menit. Silahkan dimulai untuk kelompoknya. Baik, kelompok yang pertama ya, silahkan. Silahkan kelompok yang pertama untuk tampil. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kelompok 1. Baik, terima kasih luar biasa sekali ya untuk Ade dan kelompoknya. Untuk kelompok 2 silakan Jum, untuk tampil. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu. Iya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jum itu adalah salah satu siswa yang potensial gitu ya. Dia itu sangat aktif di kelas ya. Jadi luar biasa. Ya, terakhir Nur Ngatiko, silakan Atik ya. Atik silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya presentasikan bersama kelompok kami. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Baik, setelah itu dari berbagai kelompok telah tampil ya. Sekarang kita akan lakukan evaluasi ya di bagian penutupan ya. Bagaimana? Coba ada yang ingin menyimpulkan? Reni mungkin bagaimana kesimpulannya nih dari teks eksplanasi ini? Apa sih eksplanasi itu? Setelah tadi berdiskusi, mengamati video, kemudian tadi sedikit bercerita tentang kejadian alam yang terjadi di sekitar lingkungannya. Coba apa Ren? Jadi begitu Bapak. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Begitu, apalagi kalau di sana itu awal mulai terjadi gempa bumi ya, mungkin melihat bagaimana bisa sampai terpapar seperti itu. Baik, kita doakan ya saudara kita semoga cepat pulih. Baik, nah itu evaluasinya di bagian akhir. Jadi intinya teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam yang menjawab atau di dalamnya terjadi proses mengapa dan bagaimana. Jadi ada urutan kejadiannya, sebab dan akibatnya dari fenomena alam tersebut terjadi. Sebelum diakhiri ya di pertemuan kali ini, kita akhiri dulu dengan ice breaking ya, supaya semangat begitu ya. Kalau saya katakan kuning, tepukannya 1. Kalau saya katakan merah, tepukannya 2. Dibuka mic-nya. Baik. Nah, kalau saya katakan hijau, tepuknya 3. Baik, kita coba. Kalau saya katakan kuning, tepuknya 2. 1. Oh, 1. Kalau saya katakan merah, tepuknya 2. 2. Kalau saya katakan hijau, tepuknya
Tiga. Baik akhirnya. Oke. Merah hijau. Coba. 1. Salah, harusnya Kuning, Pak, bukan 1. Kuning. Merah. Hijau. Kalau keren, oke. Baik, kita akhiri ya pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh Kak Enjum ya, atau misalnya Cep Enjum. Silakan Cep ya, Cep Enjum pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran kali ini. Siap Bapak, mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anakku. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anton sudah tampil ya, pre-teaching secara keseluruhan bagus ya. Hanya mungkin ada sedikit ini masukan-masukan ya Pak Anton, tapi luar biasa ini udah bagus. Ya Bu, ditunggu Bu. Ya, yang pertama di sini di pendahuluan tadi ada sih tentang mengkondisikan kelas dengan absen, kemudian ada juga dengan motivasi ya, speaking. Hanya mungkin Pak Anton ini harus ada ya, paling inti itu menyampaikan tujuan pembelajaran gitu. Tujuan pembelajaran hari itu apa ya? Itu adalah di KD ya, misalnya untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Itu untuk di pendahuluan. Tadi persepsinya sudah bagus ya, dengan misalnya menanyakan tentang kejadian luar biasa yang ada di sekitar kita ya. Contohnya tadi tentang gempa ya. Nah, itu nanti langsung bisa masukkan ya. Langsung bisa masukkan pada tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya. Kemudian untuk kegiatan inti ya, tadi sudah ada gitu intinya Pak Anton dengan mengamati video ya, video yang berisi tentang fenomena ya yang masuknya ke teks eksplanasi tersebut ya. Hanya kalau boleh berikan masukan ya, yang pertama untuk video ya, video yang pertama itu semacam rangsangan, stimulus ya. Jadi untuk lebih supaya anak tertarik mengenal tentang teks eksplanasi khususnya ke struktur dan kebahasaan. Jadi hanya memberikan rangsangan dulu ya. Kemudian untuk pada materi ya, menganalisis struktur dan kebahasaan, Pak Anton bisa mencari pertama boleh dengan video lagi ya. Berarti kalau mau dengan video lagi, videonya 2 ya. Nah, karena yang video 1 sudah dibahas gitu ya. Nah, kemudian video kedua atau supaya lebih lebih teliti lagi. Kalau misalnya menayangkan video kadang-kadang berarti kita capek ya, harus terus muter video ya selama sekian menit misalnya. Anak juga kan kadang-kadang nanti kalau mengamati struktur dengan video itu bertanya lagi, Pak ulangi lagi videonya gitu ya. Nah, jadi akan lebih teliti lagi kita menyediakan dalam bentuk teks ya. Misalnya untuk LKPD tersebut yang nanti diamati atau ditelaah tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi ya. Itu video juga boleh, tapi masalahnya seperti tadi ya Pak. Nah, kemudian satu nih untuk semuanya juga ya, kalau kita misalnya untuk menggali supaya anak mau mengemukakan permasalahan, gaya bertanyanya mungkin ya Pak, setelah mengamati video tidak misalnya coba silakan jadi apa isi video tersebut gitu. Berarti kan kita langsung menjurus ke pertanyaan. Kita ajak dulu bahasanya. Misalnya anak-anak coba siapa yang ingin mengemukakan sesuatu ya dari video tersebut. Jadi tidak dibatasi apa isinya gitu. Oh Pak, di video itu ada ini. Nah, nanti baru digiringkan bahwa struktur, kebahasaan, dan sebagainya. Itu kemudian berikutnya yang jadi catatan itu di penguat
Tadi presentasi ada ya Pak, dengan contoh sudah ya ditampilkan oleh beberapa orang ya. Itu yang dipresentasi. Kemudian di penguatan, nah penguatan itu berarti meyakinkan mereka ya. Apa yang jangan lupa, apa yang disampaikan oleh mereka. Kan sudah presentasi bahwa struktur teks eksplanasi itu ini ya. Kebahasaannya ini itu dari masing-masing peserta. Nah, berarti penguatan juga jangan lupa langsung ambil ya. Ambil misalnya apa pendapat mereka. Contohnya, nah dari yang tadi ya kita sudah hasil-hasil kerja kalian, kemudian sudah diberi tanggapan oleh yang lain bahwa betul ya struktur teks eksplanasi itu ini kebahasaannya ini. Jadi diambilnya, diramu dari hasil pekerjaan mereka. Nah, kalau Bapak Ibu guru menampilkan materi dalam bentuk PowerPoint itu sebagai lebih meyakinkannya lagi, tapi jangan lupa diawali dengan hasil kerja mereka ya. Karena sebenarnya kalau tentang secara teori mereka juga kan sudah dipersilakan untuk searching sendiri ya ketika mencari data gitu ya. Kalau di langkah PBL itu ada kan mengumpulkan data diantaranya dari buku-buku sumber. Nah itu ya di penguatan, jadi Bapak Ibu guru tidak terlalu banyak berbicara gitu. Nah kemudian untuk di terakhir ya Pak tadi catatan saya itu satu hal. Oh iya, setelah penguatan, nah ini mungkin struktur langkah-langkahnya ya. Setelah penguatan baru kita sama-sama dengan peserta didik tuh menyimpulkan pembelajaran hari itu bahwa struktur teks eksplanasi itu ini ya tadi, tapi penegasan dari penguatan itu ya. Boleh misalnya dari anak, jadi apa ya struktur teks eksplanasi itu, silakan siapa yang berani menyimpulkan ini bagus. Nah kemudian ada tadi ya setelah menyimpulkan baru post test ya. Jadi tidak terbalik post test dulu baru simpulan ya. Simpulan dulu baru kita mengadakan post test. Nah, post test di sini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana semua peserta menguasai materi yang sudah kita belajarkan. Tadi tentang struktur dan kebahasaan, Pak Anton bisa menyiapkan soal berupa pilihan ganda ya atau uraian singkat tentang struktur itu. Boleh dalam bentuk kuisis atau langsung dibagikan dalam lembar soal ya. Jadi untuk pribadi. Jadi tidak presentasi kelompok lagi. Yang presentasi kelompok sudah ada tadi di kegiatan proses ya. Jadi yang dievaluasi terakhir berbentuk post test itu untuk masing-masing peserta didik. Kemudian setelah itu baru diadakan refleksi. Apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini? Apa manfaat kita belajar tentang teks eksplanasi hari ini? Apa yang merasa mengganjal? Nah itu tadi ya refleksinya belum tampak. Itu saja ya komentar untuk Pak Anton, intinya sudah bagus. Langkah-langkahnya sudah ada. Itu ya, ini berikutnya.